Aku balas mantan suami dan ibu mertuaku yang telah tega menceraikan dan mengusirku dari rumah. Ku buat mereka berlutut, menangis di hadapanku. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, agar tidak tertinggal notif dan cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih. Aku, seorang wanita biasa, menikah dengan Adrian, pria kaya dan pewaris keluarga ternama. Awalnya, aku mengira pernikahan ini akan membawa kebahagiaan. Aku mencintainya dengan tulus, dan dia pun berjanji untuk selalu melindungiku. Namun, impian itu hancur ketika aku bertemu dengan keluarganya. Dari awal, mertuaku, terutama Ibu Adrian, tidak menyukaiku. Baginya, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan dari keluarga terpandang, bukan wanita dari kalangan mereka. Setiap hari, aku merasakan tatapan dingin dan kata-kata pedas yang membuat hatiku terluka. "Perempuan seperti kamu hanya akan mempermalukan keluarga kami," kata Ibu Adrian suatu hari. Suaranya tajam seperti belati. "Kamu pikir hanya dengan menikahi anakku, kamu bisa naik derajat?" Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku mencintai Adrian bukan karena kekayaannya. Namun, aku tahu, apapun yang kukatakan tak akan mengubah kebenciannya padaku. Adrian adalah satu-satunya pelipur laraku. Ia selalu membelaku di depan keluarganya. Namun, aku bisa merasakan tekanan yang ia rasakan. Setiap kali ia mencoba berbicara, ayahnya akan menatapnya dengan tajam, seolah mengingatkannya bahwa ia tidak boleh melawan keluarganya demi seorang wanita sepertiku. Suatu malam, aku mendengar percakapan mereka. "Adrian, jika kau tetap bersama perempuan itu, kau akan kehilangan segalanya. Warisan, bisnis keluarga, semuanya." Aku tercekat di balik pintu. Dadaku terasa sesak. Aku tahu betapa pentingnya bisnis keluarga bagi Adrian. Aku tak ingin ia kehilangan semuanya karena aku. Ketika aku mencoba membicarakannya dengannya, ia menggenggam tanganku erat. "Aku tak peduli dengan semua itu. Aku memilihmu." Tapi aku tahu, kenyataan tak pernah sesederhana itu. Hari demi hari, perlakuan mereka semakin menyiksa. Aku diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Makanan yang kubuat tak pernah disentuh. Baju yang kucuci selalu dihina. Bahkan, mereka mengundang wanita lain ke rumah, seolah ingin menunjukkan bahwa ada banyak wanita yang lebih pantas untuk Adrian. Hingga suatu hari, aku tak tahan lagi. Aku menatap Adrian dengan mata penuh air mata. "Adrian, aku lelah. Aku tidak ingin membuatmu terjebak dalam pilihan yang sulit." "Apa maksudmu?" Suaranya bergetar. "Aku ingin pergi." Adrian memegang wajahku. Matanya penuh kepedihan. "Jangan. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu bahagia." Aku tersenyum pahit. "Satu-satunya cara kau bisa membuatku bahagia adalah dengan membiarkanku pergi." Malam itu, aku meninggalkan rumah dengan hati yang hancur. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, tapi aku tahu aku harus menyelamatkan Adrian dari penderitaan karena aku. Setelah menikah, aku mulai merasakan sikap dingin dari ibu mertua dan ipar-iparku. Sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah megah keluarga Adrian, aku tahu aku tidak diterima. Mereka memandangku dengan tatapan meremehkan, seolah kehadiranku hanyalah noda di dalam kehidupan mereka yang sempurna. Aku mencoba menghibur diri, meyakinkan hatiku bahwa mereka hanya butuh waktu untuk menerimaku. Tapi semakin hari,
Harapan itu semakin pudar. Meja makan yang mencekam. Di meja makan malam pertama setelah pernikahan, aku berusaha mengambil bagian dalam percakapan. Aku memasak sendiri salah satu hidangan favorit Adrian, berharap mendapat sedikit pengakuan. Dengan hati-hati, aku menyajikan sup panas ke hadapan ibu mertuaku. "Ibu, ini sup kesukaan Adrian. Aku memasaknya sendiri," ujarku dengan suara penuh harap. Ia menatapku sekilas, lalu mengambil sendoknya dengan gerakan lambat. Tanpa sepatah kata pun, ia mencicipi sedikit dan langsung meletakkan sendoknya kembali ke mangkuk. Suasana di meja mendadak terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Kau tidak perlu repot-repot," katanya akhirnya, dengan suara yang terdengar datar tetapi tajam. Aku ragu lidah Adrian bisa menerima masakan orang yang tidak pernah hidup di lingkungan seperti kami. Hatiku mencelos. Aku menoleh ke Adrian, berharap ia akan membelaku. Namun, ia hanya menghela napas dan menundukkan kepala, enggan berdebat dengan ibunya. Aku bisa merasakan cengkeraman tangan di bawah meja, seolah ingin meyakinkanku bahwa ia ada di sisiku. Tapi aku tahu, dalam situasi ini, ia pun tak berdaya. Ipar-iparku juga tak kalah menyakitkan. Alexa, adik perempuan Adrian, melipat tangan di dadanya sambil menatapku dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan penuh sindiran. Kakak Adrian benar-benar luar biasa. Dari sekian banyak wanita terpandang, ia justru memilih seseorang yang sederhana. Sederhana. Aku tahu betul makna tersembunyi di balik kata itu. Baginya, aku tidak lebih dari gadis miskin yang beruntung bisa menikahi kakaknya. Tawanya terdengar renyah, diikuti oleh senyum sinis dari kakak laki-lakinya, Andrew. Mungkin ini memang fase kakak Adrian. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Aku meremas sudut gaunku, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Aku ingin pergi dari meja itu, tetapi aku tidak bisa mempermalukan Adrian. Jadi aku bertahan, meskipun hatiku hancur. Perlakuan yang menyiksa. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membantu mengurus rumah tangga, mencoba menunjukkan bahwa aku bukan wanita pemalas. Tapi tidak peduli seberapa keras aku berusaha, hasil kerjaku selalu diremehkan. Jika aku menyapu, mereka akan mengomentari bahwa rumah masih berdebu. Jika aku menata meja makan, mereka akan sengaja menggeser posisi piring dan gelas, lalu berbisik-bisik seolah aku tak bisa diandalkan. Kau mungkin terbiasa dengan kehidupan yang lebih biasa. Tapi di rumah ini, segalanya harus sempurna, ujar ibu mertua suatu hari, memandangku dengan penuh ketidaksukaan. Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin melawan, ingin mengatakan bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tetapi aku tahu, sekeras apapun aku berusaha, aku tidak akan pernah cukup baik di mata mereka. Mereka bahkan tak segan-segan mengundang wanita lain ke rumah. Perempuan-perempuan dari keluarga kaya yang mereka anggap lebih layak untuk Adrian. Setiap kali aku lewat di ruang tamu, aku melihat mereka berbincang mesra dengan ibu mertua dan Alexa, sementara Adrian hanya tersenyum kaku, terlihat tak nyaman. Kalau saja Adrian menikahi seseorang seperti Felicia atau Miranda, hidupnya pasti akan lebih mudah, ujar Alexa sambil tertawa kecil saat aku melintas. Aku tahu mereka sengaja mengatakan itu agar aku mendengar. Luka di hatiku semakin dalam, tetapi aku hanya bisa menahan diri. Kehancuran di balik senyuman Adrian. Adrian selalu mencoba menenangkanku, mengatakan bahwa aku hanya perlu bersabar. Mereka butuh waktu, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku tahu mereka jahat,
Tapi aku berjanji akan selalu di sisimu. Aku ingin mempercayainya. Sungguh. Tetapi aku melihat tekanan yang ia alami. Ia terjepit di antara aku dan keluarganya. Dan meskipun ia ingin membelaku, ada batasan yang tak bisa ia langgar. Suatu malam, aku tak sengaja mendengar percakapan Adrian dan ayahnya di ruang kerja. Adrian, jika kau tetap bersama perempuan itu, kau akan kehilangan segalanya. Warisan, bisnis keluarga, semuanya. Aku tercekat di balik pintu. Dadaku terasa sesak. Aku tahu betapa pentingnya bisnis keluarga bagi Adrian. Aku tidak ingin menjadi penyebab kehancuran hidupnya. Ketika aku mencoba membicarakannya dengannya, ia menggenggam tanganku erat. Matanya penuh keteguhan. Aku tak peduli dengan semua itu. Aku memilihmu. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Aku ingin percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Tetapi aku juga tahu, kenyataan tidak sesederhana itu. Akhir dari ketegaran. Malam demi malam, aku menangis dalam diam. Aku mulai merasa seperti tahanan di rumah ini. Tidak ada yang menganggapku bagian dari keluarga. Tidak ada yang melihatku sebagai istri Adrian yang sah. Hingga suatu malam, saat aku duduk di balkon sendirian, menatap langit yang luas, aku menyadari sesuatu. Aku mencintai Adrian. Tapi apakah aku mencintai diriku sendiri jika aku terus bertahan di sini? Malam itu, aku mengambil keputusan yang berat. Aku masuk ke kamar, menatap Adrian yang tertidur dengan tenang. Aku mengusap wajahnya lembut, menahan isakan yang ingin pecah. Ketika ia terbangun dan melihatku berdiri di depan koper yang sudah kusiapkan, ia langsung bangkit panik. "Apa yang kau lakukan?" Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Adrian, aku lelah. Aku tidak ingin membuatmu terjebak dalam pilihan yang sulit." "Apa maksudmu?" Suaranya bergetar. "Aku ingin pergi." Adrian menahan tanganku dengan kuat. "Jangan. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu bahagia." Aku tersenyum pahit. "Satu-satunya cara kau bisa membuatku bahagia adalah dengan membiarkanku pergi." Dan malam itu, aku melangkah keluar dari rumah yang selama ini menyiksaku. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Awalnya, Adrian adalah satu-satunya pelindungku di rumah ini. Ia selalu membelaku, menggenggam tanganku ketika aku merasa rapuh, dan berbisik bahwa semua akan baik-baik saja. Aku percaya padanya. Aku bertahan karena kehadirannya. Namun, perlahan-lahan, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Adrian tak lagi sering memihakku seperti dulu. Dulu, ia akan langsung membela jika ibunya atau Alexa berkata kasar padaku. Kini, ia hanya diam, terkadang menghela napas, lalu pergi meninggalkanku sendirian. Aku mencoba mengabaikannya. Aku meyakinkan diriku bahwa Adrian hanya lelah, hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Tetapi, kenyataan jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Perubahan yang menyakitkan. Sore itu, aku menemukan Adrian duduk di ruang kerja bersama ayahnya. Aku baru saja hendak mengetuk pintu ketika suara berat ayah mertuaku terdengar jelas. "Kau tidak bisa terus-terusan membela perempuan itu, Adrian. Ia hanya akan menjadi beban." "Ayah." Suara Adrian terdengar lebih pelan dari biasanya. "Kau tahu ini bukan pernikahan yang kami inginkan. Dan lihatlah dia. Apa yang bisa dia berikan padamu? Pada keluarga ini." Aku menahan napas, menunggu jawaban Adrian. Biasanya,
Ia akan langsung mengatakan bahwa ia mencintaiku, bahwa aku bukan beban. Tapi kali ini, yang kudengar hanyalah keheningan panjang. Hatiku mencelos. Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan napas yang mulai memburu. Ketika Adrian masuk ke kamar malam itu, aku memberanikan diri bertanya, "Adrian, apa aku beban bagimu?" Ia terkejut, tetapi ekspresinya segera berubah dingin. "Kenapa kau bertanya seperti itu? Aku mendengar percakapanmu dengan ayah tadi." Ia mengusap wajahnya dengan kasar, seolah jengah. "Kau terlalu banyak berpikir, Elena." Aku tersentak. Adrian tidak pernah berbicara seperti itu padaku sebelumnya. Lelaki yang tidak lagi sama. Seiring waktu, sikap Adrian semakin berubah. Jika dulu ia selalu pulang lebih awal untuk makan malam bersamaku, kini ia sering pulang larut. Jika dulu ia selalu memelukku ketika aku merasa sedih, kini ia bahkan tak lagi menatapku ketika berbicara. Suatu malam, aku mencoba menunggunya pulang. Ketika ia akhirnya datang, aku menyambutnya dengan senyum lelah. "Adrian, aku menunggumu. Aku membuatkan makan malam." Ia melewatiku begitu saja, melempar jasnya ke sofa tanpa sedikit pun melihat ke arahku. "Aku sudah makan di luar," katanya singkat. Aku menggigit bibir, menahan sakit yang menusuk dada. "Kau tidak bilang sebelumnya. Aku menyiapkan makanan untukmu." Adrian berhenti di tengah langkahnya, lalu menoleh. Tatapan itu dingin, jauh, seolah aku hanyalah gangguan dalam hidupnya. "Kenapa kau selalu mengeluh, Elena? Apa kau tidak bisa mengerti aku sibuk?" Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Aku tidak pernah mengeluh. Aku hanya ingin ia kembali menjadi Adrian yang dulu. Sikap kasar yang tak pernah kubayangkan. Sikap dinginnya perlahan berubah menjadi kemarahan. Ia mulai sering membentakku untuk hal-hal kecil. Jika makanannya kurang asin, ia akan melempar sendok ke meja dengan kasar. Jika aku bertanya mengapa ia pulang terlambat, ia akan merespons dengan suara tajam. Suatu malam, aku menemukan bekas lipstik di kemejanya. Tanganku gemetar saat menunjukkan noda itu padanya. "Adrian, ini apa?" Ia menatapku dengan mata tajam. "Jangan bertingkah seperti istri yang menyedihkan, Elena. Aku hanya makan malam dengan klien." "Makan malam? Dengan siapa?" "Bukan urusanmu," katanya dingin. Dadaku sesak. Dulu, Adrian akan marah jika ada pria lain menatapku terlalu lama. Dulu, ia akan mencium keningku setiap kali hendak pergi bekerja. Kini, aku bahkan bukan lagi seseorang yang layak mendapatkan penjelasan. Aku mencoba menggenggam tangannya, berharap ia akan mengerti rasa sakitku. Tetapi ia justru menepis tanganku dengan kasar. "Jangan menyentuhku, Elena." Aku terdiam. Di hadapanku, Adrian yang dulu penuh kasih kini telah berubah menjadi orang asing. Orang yang tidak lagi peduli jika aku menangis. Orang yang lebih memilih keluarganya daripada aku. Malam itu, aku tidur dengan hati yang benar-benar hancur. Aku bertanya-tanya, kapan tepatnya aku kehilangan suamiku? Kapan tepatnya ia mulai membenciku? Sejak awal, aku tahu aku tidak pernah benar-benar diterima di keluarga Adrian. Tapi aku masih berharap, meskipun harapan itu terus-menerus dihancurkan sedikit demi sedikit. Mereka tidak hanya memperlakukanku dengan dingin di dalam rumah, tetapi juga meremehkanku di depan orang banyak. Aku seperti bayangan di dalam keluarga ini. Ada,
tapi tak dianggap. Namun, rasa sakit yang sesungguhnya adalah ketika mereka mulai mempermalukanku secara terang-terangan. Pesta malam yang menyakitkan. Malam itu, keluarga Adrian mengadakan pesta besar untuk merayakan ulang tahun ibu mertuaku. Para tamu yang hadir adalah orang-orang terpandang, pebisnis sukses, sosialita, dan keluarga kaya yang memiliki status yang sebanding dengan mereka. Aku berdiri di sudut ruangan, berusaha tidak terlalu mencolok. Gaun sederhanaku terasa begitu berbeda dari para wanita lain yang mengenakan gaun mahal berhiaskan berlian. Aku tahu mereka memperhatikanku. Aku bisa mendengar bisik-bisik mereka. Itu istri Adrian. Astaga, aku pikir dia hanya seorang sekretaris atau semacamnya. Kenapa Adrian memilih wanita biasa seperti dia? Padahal dia bisa mendapatkan siapa saja. Aku mencoba mengabaikan mereka, berpura-pura tidak mendengar. Tapi kemudian, ibu mertuaku membuat semuanya lebih buruk. Ia berdiri di tengah ruangan, mengangkat gelas sampahnya dan tersenyum pada para tamunya. Malam ini sangat istimewa bagi saya. Bukan hanya karena ulang tahun saya, tetapi juga karena kami akhirnya bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Aku mengerutkan kening. Aku tidak tahu apa yang ia maksud. Tiba-tiba, seorang wanita berambut panjang dengan gaun mewah melangkah masuk ke dalam ruangan. Wajahnya cantik, senyumnya anggun, dan ada aura kepercayaan diri yang terpancar darinya. Semua orang, "Perkenalkan, Miranda," kata ibu mertuaku penuh semangat. Orang-orang bertepuk tangan. Aku berdiri terpaku. Nama itu tidak asing bagiku. Miranda adalah salah satu wanita yang dulu sering disebut-sebut sebagai pasangan yang cocok untuk Adrian. Ibu mertuaku melingkarkan tangannya di lengan Miranda dan tersenyum bangga. Ia adalah calon menantu yang seharusnya kami miliki. Aku merasakan seluruh tubuhku membeku. Para tamu tertawa kecil, seolah mereka setuju dengan ucapan itu. Mataku beralih ke Adrian, berharap ia akan mengatakan sesuatu, berharap ia akan membelaku. Tapi ia hanya berdiri di sana, membiarkan ibunya mempermalukanku di depan semua orang. Miranda tersenyum padaku, tetapi ada kilatan kemenangan di matanya. Ia berjalan mendekat dan berkata dengan suara lembut, "Elena, aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi, aku yakin itu pasti sulit bagimu." Aku tahu kata-katanya hanya berpura-pura simpatik, tetapi kenyataannya, itu adalah bentuk penghinaan lain. Aku menggenggam gaunku erat, mencoba menahan diri agar tidak menangis di depan mereka. Dibandingkan dengan wanita yang lebih baik. Sejak malam itu, ibu mertuaku semakin sering membandingkanku dengan Miranda. Saat makan malam keluarga, ia sengaja menyebut bagaimana Miranda begitu anggun dan pintar berbicara. "Kau tahu, Miranda baru saja menyelesaikan proyek besar dengan perusahaan ternama. Seandainya dia yang menjadi menantu kami, pasti kami sudah lebih bangga." Saat Adrian dan aku menghadiri acara-acara bisnis, orang-orang akan berbisik di belakangku. Adrian seharusnya menikahi Miranda. Lihat bagaimana mereka masih cocok bersama. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika ibu mertuaku secara terang-terangan berkata di depanku, "Adrian, kau benar-benar bodoh karena lebih memilih Elena daripada Miranda." Tapi tenang saja, masih belum terlambat untuk memperbaiki kesalahan itu. Aku menoleh ke Adrian, berharap ia akan membantah. Tapi ia hanya meneguk anggurnya tanpa berkata apa-apa. Seakan-akan, di matanya, aku memang adalah kesalahan. Aku selalu membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu.
Membayangkan saat aku menggendong bayiku, membelainya dengan penuh kasih, dan melihat Adrian tersenyum bangga sebagai seorang ayah. Tapi kenyataan jauh lebih kejam dari impianku. Aku bahkan tidak diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan itu. Tubuh yang semakin lelah, hati yang semakin rapuh. Sejak aku tahu bahwa ada kehidupan kecil yang tumbuh di dalam rahimku, aku berjanji akan menjaga bayi ini sebaik mungkin. Aku tahu ia adalah harapan terakhirku. Satu-satunya yang bisa menjadi alasan bagiku untuk bertahan. Tapi stres yang terus-menerus menumpuk dalam hidupku mulai mengambil alih tubuhku. Setiap hari, ibu mertuaku semakin keras menghina dan menyalahkanku. Kau bahkan tidak pantas menjadi ibu. Aku tidak ingin cucuku memiliki darah perempuan rendah seperti dirimu. Alexa, adik iparku, tidak mau ketinggalan. Kasihan anaknya. Bahkan sebelum lahir pun dia sudah harus menanggung malu punya ibu sepertimu. Aku mencoba mengabaikan mereka. Aku mencoba bertahan. Tapi tubuhku mulai lemah. Aku sering merasa pusing, mual berlebihan, dan dadaku sesak setiap kali mendengar hinaan mereka. Dan Adrian, dia tidak pernah ada di sisiku. Jika dulu aku bisa berharap ia akan melindungiku, kini bahkan ketika aku sakit, ia hanya menatapku dengan dingin. Runtuhnya harapanku. Hari itu, aku merasa tubuhku sangat lemas. Aku berjalan menuju ruang makan, berharap bisa duduk sebentar untuk menenangkan diri. Tapi saat aku masuk, ibu mertuaku dan Alexa sedang berbicara dengan Miranda. Aku ingin berbalik pergi, tapi sudah terlambat. Astaga, Elena, kenapa wajahmu pucat sekali? Jangan bilang kau ingin mencari perhatian lagi. Suara Alexa penuh ejekan. Ibu mertuaku menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Jangan membuat drama di rumah ini. Jika kau lelah, pergilah ke kamarmu dan jangan ganggu acara keluarga. Aku menggigit bibir, mencoba menahan sakit di perutku yang mulai menusuk. Aku ingin berbicara, ingin meminta Adrian yang duduk di ujung meja untuk menolongku. Tapi dia bahkan tidak menoleh ke arahku. Aku merasa napasku semakin pendek. Pandanganku mulai kabur. Aku membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum aku sempat bicara, tubuhku melemas. Aku merasakan panas di antara kakiku. Dan saat aku melihat ke bawah, banyak sekali darah. Aku mendengar seseorang menjerit. Entah itu Alexa atau Miranda. Tapi suara itu terdengar jauh. Aku merasakan tubuhku jatuh ke lantai. Kesadaranku perlahan menghilang. Yang terakhir kuingat adalah suara seseorang yang akhirnya meneriakkan namaku. Tapi aku tak tahu apakah itu Adrian atau hanya halusinasi terakhirku sebelum semuanya menjadi gelap. Saat aku terbangun, semua berubah. Ketika aku membuka mata, aku berada di rumah sakit. Ruangan itu sepi. Tidak ada seorang pun di sisiku. Tidak ada Adrian. Tidak ada siapapun dari keluarganya. Seorang perawat masuk dan tersenyum simpati. Ibu, maafkan saya, tapi bayinya tidak bisa diselamatkan. Aku terdiam. Dadaku terasa kosong. Hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku kehilangan bayi yang bahkan belum sempat kudengar tangisnya. Aku kehilangan satu-satunya harapan yang kumiliki. Tidak ada yang peduli. Beberapa jam kemudian, Adrian akhirnya datang. Tapi ekspresinya bukanlah kesedihan, bukan juga kepedulian. Kau seharusnya lebih hati-hati, Elena, katanya dingin. Aku menatapnya, menunggu kalimat berikutnya. Mungkin ia akan berkata bahwa ia menyesal.
bahwa ia juga terluka. Tapi itu tidak pernah terjadi. Kau tahu bagaimana reaksi keluargaku saat mendengar ini? Mereka sangat kecewa. Lanjutnya, suaranya terdengar seolah aku baru saja menghancurkan hidupnya. Aku menahan napas. Kau kecewa? Adrian mendengus. Tentu saja. Aku mengira setidaknya kau bisa melakukan satu hal dengan benar. Tapi sekarang, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Adrian, aku kehilangan anak kita. Suaraku bergetar. Anak kita. Adrian. Aku tidak hanya kehilangan dia, aku juga kehilangan bagian dari diriku sendiri. Tapi Adrian hanya menatapku dengan tatapan dingin. Jangan terlalu drama, Elena. Kau bisa mencoba lagi nanti. Aku menggigit bibir, mencoba menahan isakan yang ingin keluar. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata penghiburan. Lalu Adrian meninggalkanku sendirian. Seolah kehilangan ini bukan apa-apa baginya. Kepedihan yang tidak pernah mereka pahami. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah. Tidak ada sambutan. Tidak ada belas kasihan. Ibu mertuaku hanya memandangku dengan tatapan jijik. Kau bahkan tidak bisa mempertahankan bayi itu. Memalukan. Hatiku terasa semakin hancur. Aku menunggu Adrian, berharap dia akan setidaknya menghiburku. Tapi malam itu, ia pulang lebih larut dari biasanya dan langsung masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Aku duduk di tepi tempat tidurku sendirian. Tanganku mengelus perutku yang kini kosong. Aku menangis dalam diam, merasakan kehampaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, aku akhirnya menyadari satu hal. Aku sendirian. Di rumah ini, di dunia ini, tidak ada yang peduli padaku. Tidak ada yang menangisi kehilangan ini bersamaku. Aku kehilangan anakku. Dan pada saat yang sama, aku juga kehilangan suamiku. Atau mungkin, ia memang sudah tidak pernah ada untukku sejak awal. Setelah kehilangan bayiku, aku berharap setidaknya penderitaanku akan berakhir. Aku berharap Adrian akan melihatku, benar-benar melihatku, bukan sebagai istri yang gagal, tetapi sebagai seseorang yang telah kehilangan segalanya. Tapi harapan itu terlalu naif. Sebab, bukannya diberi waktu untuk pulih, aku justru semakin diperlakukan seperti sampah yang harus segera disingkirkan. Hari-hari setelah kepulanganku dari rumah sakit terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tak ada yang peduli dengan keadaanku. Tak ada yang bertanya bagaimana perasaanku. Ibu mertuaku hanya menatapku dengan sinis setiap kali aku melewatinya. Aku seharusnya tahu sejak awal bahwa kau tidak akan bisa memberikan keturunan untuk keluarga ini, katanya suatu hari saat sarapan. Aku yang saat itu baru ingin duduk hanya bisa terdiam. Alexa menimpali dengan nada geli. Seharusnya kita tidak kaget, Bu. Seorang perempuan biasa seperti dia memang tidak bisa diharapkan. Tidak punya keistimewaan apapun. Aku menggenggam sendokku erat, mencoba menahan air mata yang ingin keluar. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Saat ada tamu keluarga yang datang, ibu mertuaku dengan sengaja berbicara keras agar aku mendengar. Adrian masih muda. Dia butuh istri yang bisa memberinya keturunan, bukan wanita lemah yang hanya membawa sial. Tamu-tamu itu tertawa kecil, seolah mereka setuju. Seolah aku memang tak lebih dari sekadar beban yang harus segera disingkirkan. Awalnya, mereka hanya menyindir dan membandingkanku dengan wanita lain. Tapi semakin lama, mereka mulai terang-terangan ingin menyingkirkanku. Suatu malam, aku baru saja kembali ke kamar setelah mandi ketika kudapati koper dan tas-tasku sudah tersusun di depan pintu.
Aku tertegun. Apa ini? Ibu mertuaku berdiri dengan angkuh di hadapanku. Alexa dan ayah mertua juga ada di sana. Kau tidak berguna di rumah ini, Elena, ucap ibu mertuaku tajam. Kau bahkan tidak bisa melahirkan seorang anak. Jadi untuk apa kau tetap tinggal di sini? Tanganku gemetar. Aku menoleh ke arah Adrian yang berdiri di belakang mereka. Adrian. Suaraku nyaris berbisik, penuh harapan terakhir. Tapi Adrian hanya diam. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak menatapku. Tidak membelaku. Seolah-olah ia setuju dengan mereka. Kau tahu sendiri, Elena, kata Alexa dengan seringai di wajahnya. Tanpa anak, kau tidak punya tempat di keluarga ini. Hatiku mencelos. Aku melangkah maju, berusaha menahan air mata. Aku istrimu, Adrian. Aku mencintaimu. Apakah itu tidak cukup? Adrian akhirnya mengangkat wajahnya dan menatapku. Tapi yang kulihat bukanlah pria yang dulu bersumpah akan melindungiku. Yang kulihat hanyalah seseorang yang sudah tidak peduli. Aku sudah lelah, Elena, katanya dengan suara dingin. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku merasakan tubuhku melemas. Kau benar-benar ingin mengusirku? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu mertuaku mendengus. Bukan kami yang mengusirmu. Kau sendiri yang tidak pantas berada di sini. Mataku mulai panas. Aku menoleh ke Adrian sekali lagi. Berharap ia akan berubah pikiran. Berharap ia akan menarikku ke dalam pelukannya dan mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi tidak. Ini nyata. Adrian benar-benar ingin mengakhiri semuanya. Tanpa sepatah kata pun. Tanpa bertanya bagaimana keadaanku. Tanpa sedikit pun perasaan. Seketika, semua kenangan bersamanya berputar dalam kepalaku. Senyum hangatnya saat pertama kali bertemu. Tatapan lembutnya ketika dia melamarku. Dan sumpah setianya saat kami mengikat janji pernikahan. Aku akan selalu mencintaimu, Elena. Aku tidak peduli dengan keluargaku. Aku memilihmu. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu. Semua kata-kata itu kini terasa seperti kebohongan. Air mataku menetes, membasahi kertas itu. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselku dan menelepon Adrian. Nadanya berdering. 1 kali, 2 kali, lalu tersambung. Suara beratnya terdengar dari seberang. Ada apa? Aku terdiam sejenak, berusaha mengumpulkan keberanian. Adrian, ini apa? Tanyaku lirih, meski aku sudah tahu jawabannya. Kau sudah membacanya, kan? Suaranya terdengar datar, dingin, tanpa emosi. Aku ingin kita bercerai. Aku menahan isakan yang hampir keluar. Kenapa? Apa aku benar-benar tidak berarti bagimu? Terdengar helaan napasnya. Elena, jangan buat ini sulit. Aku hanya ingin ini selesai. Hatiku seperti ditusuk ribuan pisau. Kau bahkan tidak mau membicarakannya denganku? Aku istrimu, Adrian. Aku pantas mendapatkan penjelasan. Adrian tertawa kecil, tapi bukan tawa hangat yang dulu selalu membuatku nyaman. Itu adalah tawa sinis, seakan-akan aku hanya mengada-ada. Elena, kau tahu betul alasannya. Kau tidak bisa memberiku anak. Keluargaku tidak pernah menerimamu. Dan aku juga sudah lelah. Lelah? Mataku membelalak. Dadaku sesak. Kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau akan selalu di sisiku.
Kau berjanji, Adrian. Semua itu dulu. Jawabannya langsung membunuh harapanku. Tanganku mengepal. Jadi, sekarang kau ingin membuangku begitu saja? Aku hanya melakukan apa yang seharusnya terjadi sejak awal, ucapnya santai. Aku pikir kau juga sadar kalau pernikahan ini memang tidak akan bertahan lama. Jadi hanya itu aku bagimu? Sebuah kesalahan. Suaraku mulai bergetar. Terdengar keheningan dari seberang sana. Sebelum akhirnya ia menjawab dengan suara yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Ya. Aku menutup mulut, menahan isakan. Adrian, ku mohon. Aku mencintaimu. Kita bisa melewati ini bersama. Kita bisa mencoba lagi. Ia menghela napas panjang. Terdengar jelas bahwa ia tidak ingin mendengar lebih lanjut. Aku sudah punya tunangan baru, Elena. Jantungku berhenti berdetak. Apa maksudmu? Aku akan menikah lagi. Aku menatap layar ponselku yang sudah terputus sambungannya. Tanganku gemetar. Dadaku terasa seperti dihancurkan dari dalam. Aku pikir aku salah dengar. Aku pikir ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak. Beberapa hari kemudian, berita itu menyebar ke seluruh media sosial dan berita bisnis. Adrian Sebastian, CEO muda tampan, resmi bertunangan dengan Miranda. Aku memandangi foto yang terpampang di layar ponselku. Miranda berdiri di sampingnya, mengenakan gaun mewah dan cincin berlian yang berkilauan di jarinya. Ia tersenyum anggun ke arah kamera, sementara Adrian menatapnya dengan penuh cinta. Cinta yang dulu pernah ia tunjukkan padaku. Aku tidak bisa bernapas. Jari-jariku gemetar saat aku menggulir layar ke bawah, membaca komentar-komentar orang yang memuji pasangan itu. Mereka pasangan sempurna. Miranda lebih cocok untuk Adrian daripada wanita sebelumnya. Akhirnya Adrian menemukan yang terbaik. Jadi selama ini aku bukan yang terbaik untuknya? Selama ini aku hanya batu sandungan dalam hidupnya? Aku menutup ponselku dengan tangan gemetar. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan suamiku. Aku kehilangan anakku. Dan sekarang, aku bahkan kehilangan harga diriku. Sementara Adrian melanjutkan hidupnya dengan bahagia, aku hanya bisa duduk sendirian di apartemen kecilku, menangis dalam diam. Dia sudah melupakanku. Tapi aku masih terjebak dalam luka ini. Sendirian, hidupku memang hancur. Aku kehilangan segalanya. Suami, bayi, bahkan harga diriku. Tapi aku sadar, aku tidak bisa terus menangisi nasibku. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Jadi, aku memilih bangkit. Aku memilih untuk membangun kembali hidupku, meskipun harus memulainya dari nol. Aku duduk di kamar sempit apartemen kecilku. Tidak ada kemewahan seperti dulu. Hanya ada kasur tipis, meja kecil, dan dapur seadanya. Aku menatap tanganku yang dulu selalu dihiasi cincin berlian. Kini, jari-jari itu kosong. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Aku melihat layar dan membaca pesan dari seorang teman lama. Mia, Elena, kalau kau butuh pekerjaan, aku bisa membantumu. Ada kafe yang sedang butuh pegawai. Aku menatap pesan itu lama. Bekerja di kafe? Aku yang dulu tinggal di rumah mewah, yang biasa mengenakan gaun mahal? Aku menggigit bibirku. Tapi aku tidak punya pilihan. Akhirnya, aku membalas. Terima kasih, Mia. Aku akan mencobanya. Aku berdiri di balik meja kasir,
mengenakan celemek sederhana. Tanganku sedikit gemetar saat melayani pelanggan pertama. Pesanannya kopi hitam dan kroasang, kata seorang pria paruh baya. Aku mencoba tersenyum. Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar. Setelah menyerahkan pesanan, aku menghela napas lega. Aku berhasil melewati transaksi pertamaku. Di sudut ruangan, Mia tersenyum ke arahku. Kau baik-baik saja? Aku mengangguk. Aku bisa melakukannya. Dan hari itu, aku tahu, ini adalah langkah awal menuju kehidupanku yang baru. Beberapa bulan bekerja di kafe, aku mulai menyadari satu hal. Aku mencintai dunia kuliner. Aku suka melihat pelanggan tersenyum setelah menikmati makanan mereka. Suatu malam, saat aku duduk di apartemen, aku menatap buku catatan kosong. Bisnis apa yang bisa kulakukan? Gumamku. Aku mengingat kembali betapa aku suka membuat kue saat masih kecil. Bagaimana kalau aku membuka usaha kue? Pikirku. Aku menghubungi Mia. Mia, menurutmu kalau aku mencoba berjualan kue sendiri, apakah ada peluang? Mia terdengar bersemangat. Tentu, aku bisa membantumu mempromosikannya. Dan itulah awal dari segalanya. Hari pertama, aku hanya berhasil menjual 5 potong kue. Hari kedua, aku hanya menjual 3. Aku hampir menyerah. Tapi aku mengingat semua penderitaanku. Aku tidak ingin kalah. Aku terus mencoba, memperbaiki resepku, membuat promosi kecil-kecilan di media sosial, dan perlahan, pelanggan mulai berdatangan. Kuenya enak sekali. Aku akan merekomendasikannya ke teman-temanku, kata seorang pelanggan. Aku tersenyum bangga. Terima kasih. Aku sangat menghargai itu. Bisnisku berkembang, dari hanya satu meja kecil di pasar, hingga akhirnya aku bisa menyewa sebuah toko kecil. Bertahun-tahun berlalu sejak hari aku ditinggalkan tanpa apa-apa. Hari-hari penuh perjuangan telah mengubahku. Aku bukan lagi wanita yang lemah, yang hanya bisa menangis dalam kesedihan. Aku telah menjadi seseorang yang berbeda. Kini, aku bukan hanya bertahan. Aku menang. Siapa yang menyangka bahwa usaha kecilku dulu, hanya berupa kios mungil dengan beberapa potong kue, kini telah berkembang menjadi jaringan bisnis besar? Toko kuenya kini memiliki puluhan cabang, tidak hanya di kota ini, tetapi juga di berbagai daerah lain. Nama, Elena Patisserie, terpampang megah di gedung pencakar langit, menjadi simbol kerja keras dan kesuksesan yang kupahat dengan tanganku sendiri. Saat aku berdiri di depan jendela kantorku yang luas, melihat hiruk-pikuk kota dari lantai tertinggi, aku tersenyum. Aku berhasil, gumamku pelan. Asisten pribadiku, Lisa, masuk ruangan dengan membawa dokumen. Bu Elena, Anda memiliki undangan gala dinner dari Asosiasi Pengusaha. Beberapa investor besar juga ingin bertemu dengan Anda. Aku mengambil undangan itu dan membacanya sekilas. Menarik. Siapa saja yang akan hadir? Lisa meneliti daftar tamu, termasuk Adrian dan keluarganya. Bu. Aku terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Benarkah? Ini akan menjadi pertemuan yang menarik. Malam itu, aku melangkah masuk ke ballroom hotel mewah dengan gaun elegan yang membalut tubuhku. Para tamu undangan menoleh dan mulai berbisik. Aku sudah terbiasa dengan perhatian seperti ini. Di sudut ruangan, aku melihat wajah-wajah yang dulu pernah menghancurkanku. Adrian, ibunya, dan saudara-saudaranya. Mereka menatapku dengan ekspresi tak percaya. Aku melangkah mendekati meja mereka dengan tenang.
Lama tidak bertemu, ucapku dengan senyum tipis. Ibu Adrian, yang dulu sering merendahkanku, tampak terkejut. Elena, kau, bagaimana bisa? Aku tersenyum lebih lebar. Bagaimana aku bisa sukses? Sederhana saja. Aku bekerja keras. Sesuatu yang mungkin kalian tidak pernah bayangkan aku mampu melakukannya. Adrian menatapku dengan mata penuh penyesalan. Elena, aku tidak menyangka kau akan sejauh ini. Aku menatapnya tajam. Tentu saja tidak. Kalian semua tidak pernah percaya aku punya potensi, bukan? Tapi lihatlah sekarang. Aku lebih kaya dari keluarga kalian. Dan aku tidak butuh siapapun untuk mencapainya. Ibu Adrian terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada ejekan yang keluar dari mulutnya. Aku menatap mereka satu persatu. Dulu, aku hanya seorang wanita biasa yang diremehkan dan dihina. Tapi sekarang, aku telah berdiri di puncak. Aku menegakkan punggung dan tersenyum anggun. Selamat menikmati malam kalian, kataku sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Meninggalkan mereka yang hanya bisa menatapku dengan penuh keterkejutan dan penyesalan. Hidup selalu berjalan dengan caranya sendiri. Dulu, aku menangis karena ditinggalkan tanpa apa-apa. Aku dicampakan, diremehkan, dihina, dan dianggap tidak berharga. Tapi sekarang, aku berada di puncak kesuksesan, sementara orang yang dulu menginjakku terperosok ke dalam kehancuran. Karma bekerja lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore, aku sedang menikmati teh di ruang kerja ketika Lisa, asisten pribadiku, masuk dengan wajah penuh antusias. Bu Elena, Anda tidak akan percaya apa yang saya dengar, katanya sambil menyerahkan tablet berisi berita terbaru. Aku mengambil tablet itu dan membaca judul beritanya. Pengeras suara umum pengusaha terkenal Adrian Tanjaya jatuh miskin, ditipu istri barunya pengeras suara umum. Mataku menyipit. Aku membaca lebih lanjut. Setelah menikahi wanita kaya bernama Sylvia, Adrian Tanjaya kini harus menghadapi kenyataan pahit. Istri barunya ternyata hanya mengincar hartanya. Setelah beberapa tahun menguras aset perusahaan dan mengalihkan dana ke rekening pribadinya, Sylvia menghilang tanpa jejak, meninggalkan Adrian dengan hutang miliaran rupiah. Aku menaruh tablet itu dan tersenyum tipis. Jadi, akhirnya ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Lisa mendekat dan berbisik, "Apa Anda tidak ingin melihatnya, Bu? Saya dengar dia sekarang tinggal di apartemen kecil di pinggiran kota." Aku menyesap tehnya perlahan. Kenapa tidak? Beberapa hari kemudian, aku sengaja mampir ke sebuah kedai kopi kecil. Bukan kebetulan, aku tahu bahwa Adrian sering datang ke sini karena tidak lagi mampu makan di restoran mewah seperti dulu. Saat aku masuk, mataku langsung menangkap sosoknya di sudut ruangan. Adrian duduk dengan pakaian lusuh, rambutnya sedikit berantakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dia terlihat jauh berbeda dari pria angkuh yang dulu meninggalkanku. Aku berjalan mendekat, dan saat dia mengangkat wajahnya, matanya membelalak. "Elena?" Suaranya bergetar. Aku tersenyum manis. "Hai, Adrian. Lama tidak bertemu." Dia tampak canggung, seakan malu dengan keadaannya sekarang. Apa yang kau lakukan di sini?" Aku mengangkat bahu. "Aku hanya kebetulan lewat. Kudengar hidupmu tidak berjalan sesuai rencana." Dia menghela napas panjang dan menundukkan kepalanya. "Aku kehilangan semuanya, Elena. Sylvia menipuku. Dia membawa kabur semua uangku.
Perusahaanku bangkrut, rumahku disita, dan keluargaku. Mereka semua meninggalkanku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Oh, jadi begini rasanya ditinggalkan dalam kesulitan. Dia menatapku. Matanya penuh dengan rasa bersalah. Elena, aku menyesal. Aku bodoh karena telah mencampakkanmu. Aku tersenyum dingin. Aku tahu. Dia menatapku penuh harap. Bisakah kita memulai kembali? Aku sadar sekarang, kaulah satu-satunya wanita yang benar-benar mencintaiku. Aku tertawa pelan. Lucu sekali. Adrian, kau mengira aku akan kembali setelah semua yang kau lakukan padaku. Dia terdiam. Wajahnya memucat. Aku meraih dompetku, mengeluarkan beberapa lembar uang, dan meletakkannya di meja. Anggap saja ini balas budiku karena pernah menjadi suamimu. Tapi kita sudah selesai, Adrian. Aku bangkit berdiri dan menatapnya terakhir kali. Selamat menikmati hidup barumu. Aku harap kau belajar sesuatu dari semua ini. Lalu aku berjalan pergi, meninggalkannya sendirian di dalam kesedihannya. Hari itu, aku tahu satu hal pasti. Aku telah menang, hidup memang penuh kejutan. Dulu, aku diperlakukan seperti sampah oleh keluarga Adrian. Mereka menghinaku, meremehkanku, bahkan mengusirku dari rumah mereka seperti aku ini bukan manusia. Tapi lihat sekarang, dunia berputar. Mereka yang dulu memandangku rendah, kini justru terpuruk. Suatu pagi, aku sedang duduk di ruang kantorku yang luas ketika Lisa masuk dengan wajah penuh semangat. Bu Elena, ada berita terbaru tentang keluarga Tanjaya, katanya sambil meletakkan sebuah majalah bisnis di mejaku. Aku mengambilnya dan membaca halaman utama. Pengeras suara umum keruntuhan dinasti Tanjaya, keluarga pengusaha terkenal jatuh bangkrut. Pengeras suara umum. Aku menaikkan alis, membaca lebih lanjut. Setelah kehilangan Adrian sebagai pewaris utama akibat kebangkrutan, keluarga Tanjaya mengalami kehancuran besar. Bisnis mereka yang dulu berjaya kini hancur karena kesalahan investasi dan hutang yang menumpuk. Properti mereka disita bank, dan mereka kehilangan status sebagai keluarga terpandang. Aku menutup majalah itu dan tersenyum tipis. Akhirnya, mereka merasakan apa yang dulu mereka lakukan padaku. Lisa mendekat, menatapku penuh arti. Bu, saya dengar sekarang mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi gengsi. Aku menatap keluar jendela. Jujur, aku tidak menyangka karma akan bekerja secepat ini. Aku menghela napas panjang. Baiklah, ayo kita lihat sendiri. Aku turun dari mobil dengan anggun. Rumah kontrakan kecil di hadapanku sangat jauh dari rumah megah mereka dulu. Temboknya kusam. Halamannya tak terurus. Aku mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan Ibu Adrian berdiri di sana. Dia tampak jauh berbeda dari wanita angkuh yang dulu selalu mengenakan perhiasan mewah dan pakaian mahal. Wajahnya tampak lelah, rambutnya tidak tertata, dan matanya kosong. Dia menatapku lama. Lalu ekspresi terkejutnya muncul. Elena? Suaranya gemetar. Aku tersenyum tipis. Lama tidak bertemu, Bu. Dia tampak canggung. Kenapa? Kenapa kau ada di sini? Aku melirik ke dalam rumah yang tampak sempit dan sederhana. Aku hanya ingin melihat keadaan kalian. Aku dengar bisnis keluarga kalian bangkrut. Dia menghela napas panjang, lalu mengangguk lemah. Ya,
Semuanya hancur. Kami kehilangan segalanya. Aku menatapnya tanpa rasa kasihan. Jadi begini rasanya kehilangan segalanya. Ya? Begini rasanya diremehkan, dihina, dan ditinggalkan. Dia menundukkan kepala, tidak bisa membantah. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari dalam rumah. "Siapa itu, Bu?" Aku melihat ke arah pintu, dan di sana berdiri kakak iparku, wanita yang dulu paling sering menghinaku. Namun kini, dia terlihat jauh berbeda, kurus, wajahnya lelah. Tidak ada lagi senyuman sombong yang dulu sering dia tunjukkan padaku. Dia membeku ketika melihatku. "Elena?" Aku menyilangkan tangan di dada. "Ya, ini aku. Wanita yang dulu kalian hina habis-habisan." Mereka terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Aku menatap mereka satu persatu sebelum tersenyum dingin. "Dulu kalian menganggapku tidak pantas untuk Adrian karena aku bukan dari keluarga kaya. Tapi lihat sekarang, siapa yang jatuh miskin?" Mata ibu mertua berkaca-kaca. "Elena, aku tahu kami telah berbuat salah padamu." Aku tertawa kecil. Tahu saja tidak cukup. Tapi tenang saja, aku tidak akan membalas dendam seperti yang kalian lakukan padaku dulu. Aku memasukkan tangan ke dalam tas, mengeluarkan sebuah amplop, dan meletakkannya di meja dekat pintu. "Ini uang. Aku tidak butuh belas kasihan kalian, dan aku juga tidak ingin melihat kalian menderita seperti ini. Anggap saja ini kebaikan terakhir dariku." Ibu Adrian menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. "Elena, kau benar-benar tidak menyimpan dendam." Aku tersenyum. "Aku hanya ingin kalian tahu, dunia berputar. Dan kali ini, aku berada di atas." Aku berbalik, melangkah pergi meninggalkan mereka yang masih terdiam dalam keterkejutan dan rasa malu mereka sendiri. Hari itu, aku tahu satu hal pasti. Dulu, mereka mengusirku dari rumah. Dulu, mereka menganggapku tidak pantas. Dulu, mereka mencampakkanku tanpa rasa kasihan. Tapi sekarang, mereka berdiri di hadapanku, dengan wajah penuh harapan, meminta belas kasihan dariku. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu rumahku yang megah, menikmati sore yang tenang dengan secangkir teh hangat. Rumah ini jauh lebih besar daripada rumah mertuaku dulu, sebuah simbol dari betapa jauh aku telah melangkah. Tiba-tiba, pelayan masuk dan membungkuk hormat. "Bu Elena, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda." Aku menoleh, sedikit heran. "Siapa?" Pelayan itu tampak ragu sejenak sebelum menjawab. "Tuan Adrian dan keluarganya." Cangkir di tanganku hampir terjatuh. Aku menarik napas dalam dan tersenyum kecil. Bawa mereka masuk. Ketika mereka masuk, aku hampir tidak mengenali mereka. Adrian tampak kurus, wajahnya penuh kelelahan. Ibu mertuaku tidak lagi mengenakan perhiasan mahal atau pakaian mewah. Kakak iparku yang dulu selalu angkuh kini menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mataku. Mereka berdiri canggung di tengah ruang tamuku yang luas. Aku menyilangkan tangan dan menatap mereka tanpa ekspresi. "Ada keperluan apa kalian datang ke sini?" Ibu mertua tampak ragu sebelum akhirnya bicara. "Elena, kami butuh bantuanmu." Aku menaikkan alis. "Bantuan?" Adrian menelan ludah, lalu maju selangkah. "Kami kehilangan segalanya, Elena. Bisnis keluarga hancur, aku bangkrut, dan sekarang, kami tidak punya siapa-siapa lagi." Aku menatap mereka satu persatu, lalu tertawa kecil. "Jadi kalian datang padaku,
Wanita yang dulu kalian hina habis-habisan. Ibu mertua terisak. Air mata mulai menggenang di matanya. Kami menyesal, Elena. Kami benar-benar menyesal. Kakak iparku juga akhirnya bicara. Suaranya bergetar. Kami tahu kami telah salah. Kami tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu dulu. Aku menggelengkan kepala sambil tertawa pelan. Lucu sekali. Dulu aku hanya seorang wanita biasa yang kalian anggap sampah. Tapi sekarang, aku yang berdiri di atas. Dan kalian jatuh. Mereka semua terdiam. Wajah mereka penuh rasa malu. Adrian tiba-tiba berlutut di depanku. Sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan seumur hidupku. Elena, kumohon. Aku tahu aku telah menyakitimu. Tapi aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang. Aku memandangnya tanpa emosi. Dulu, saat aku menangis memohon padamu untuk membelaku, apa yang kau lakukan? Kau meninggalkanku. Ibu mertua ikut berlutut. Tangannya gemetar. Kami sudah menerima hukuman kami. Tapi tolong, Elena, beri kami satu kesempatan lagi. Aku menatap mereka lama. Lalu, aku mengambil napas dalam dan berkata dengan suara tegas. Aku memaafkan kalian. Mata mereka berbinar penuh harapan. Tapi aku melanjutkan. Namun, aku tidak akan membantu kalian. Harapan itu langsung pudar. Adrian menatapku dengan mata penuh permohonan. Elena, tolonglah. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Adrian. Kalian harus belajar dari kesalahan kalian. Aku bekerja keras untuk mencapai posisiku sekarang. Kalian juga harus berjuang sendiri. Aku bangkit berdiri, menatap mereka terakhir kali. Dulu, kalian tidak memberiku tempat di keluarga kalian. Sekarang, aku tidak akan memberi kalian tempat di hidupku. Mereka terdiam. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan dan rasa penyesalan yang terlambat. Hari itu, aku tahu satu hal pasti. Aku telah menang dulu. Aku hanyalah wanita biasa. Dulu, mereka menganggapku rendah dan tidak berharga. Dulu, aku menangis karena dihina dan diusir tanpa belas kasihan. Tapi sekarang, lihatlah aku. Aku telah berubah. Aku lebih kuat. Aku lebih berkuasa. Dan aku datang untuk menunjukkan kepada mereka betapa jauhnya aku telah melangkah. Kedatangan yang mengejutkan. Aku melangkah masuk ke sebuah acara gala bisnis ternama, di mana para pengusaha elit berkumpul. Lampu-lampu kristal berkilauan, gaun-gaun mahal bertebaran, dan suara dentingan gelas terdengar di seluruh ruangan. Malam itu, aku mengenakan gaun merah anggun yang membalut tubuhku dengan sempurna. Perhiasan berlian menghiasi leher dan pergelangan tanganku. Rambutku disanggul rapi, dan setiap langkahku memancarkan kepercayaan diri. Aku bukan lagi wanita lemah yang mereka hina dulu. Saat aku melangkah ke dalam aula, aku melihat mereka. Adrian, ibu mertuaku, dan ipar-iparku berdiri di sudut ruangan, mengenakan pakaian sederhana, jauh berbeda dari dulu saat mereka masih bergelimang kemewahan. Wajah mereka dipenuhi rasa cemas dan kelelahan. Mereka melihatku, dan aku bisa melihat keterkejutan di mata mereka. Momen yang ditunggu-tunggu. Aku berjalan anggun ke arah mereka. Setiap mata di ruangan itu mengikuti langkahku, seolah aku adalah pusat dari segalanya. Saat aku berdiri di depan mereka, aku tersenyum manis. Oh, betapa dunia ini kecil. Ibu mertuaku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Elena,
Suaranya bergetar. Adrian terlihat sangat terkejut. Matanya tidak bisa lepas dariku. Mungkin dia tidak percaya bahwa wanita yang dulu dia tinggalkan kini berdiri di hadapannya dengan kemewahan yang bahkan lebih besar daripada yang pernah dia miliki. Kau sekarang. Adrian tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku tertawa kecil. Aku sekarang apa? Lebih sukses? Lebih kaya? Lebih bahagia? Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Oh, tentu saja. Kau tahu, Adrian, ketika kau meninggalkanku, aku berpikir hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata, itu adalah awal dari segalanya. Aku berbalik, melirik ibu mertuaku yang dulu selalu memandangku dengan hina. Kini, wajahnya dipenuhi ketakutan dan rasa malu. Dulu kalian mengusirku karena menganggapku tidak pantas. Aku melangkah lebih dekat. Suara lembutku penuh kekuatan. Tapi lihat sekarang. Aku bahkan lebih pantas daripada kalian semua. Mereka semua terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Aku menatap Adrian. Kau memilih meninggalkanku demi wanita lain yang lebih kaya. Tapi sekarang, wanita itu meninggalkanmu dalam kehancuran, sementara aku tersenyum, mengangkat gelasku, berdiri di puncak kesuksesan. Adrian menelan ludah, wajahnya memucat. Elena, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu berkata apa-apa. Aku tidak tertarik dengan permintaan maafmu. Aku hanya ingin kau melihat apa yang telah kau lewatkan. Aku menatap mereka satu persatu untuk terakhir kalinya. Lalu tersenyum penuh kemenangan. Kalian dulu meremehkanku. Sekarang, aku bahkan tidak perlu membalas dendam, karena kehidupan sudah melakukannya untukku. Dengan langkah anggun, aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam keterkejutan dan penyesalan. Hari itu, aku tahu satu hal pasti, balas dendam terbaik adalah hidup dengan lebih baik. Dan aku telah menang dulu, aku menangis karena mereka. Dulu, mereka menatapku dengan hina, memperlakukanku seperti sampah. Dulu, aku memohon agar diterima. Tapi mereka menolak dan mengusirku tanpa belas kasihan. Tapi sekarang, keadaan berbalik. Hari itu, aku duduk di ruang kantorku yang luas. Jendela kaca besar memperlihatkan pemandangan kota dari lantai tertinggi gedung megah milikku. Aku sedang membaca laporan keuangan ketika sekretarisku mengetuk pintu. Bu Elena, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda. Aku tidak mengangkat kepala. Siapa? Sekretarisku tampak ragu. Keluarga Tanjaya, mantan suami Anda. Tanganku berhenti membalik halaman. Aku menghela napas, tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Bawa mereka masuk." Pintu terbuka, dan mereka masuk. Adrian, ibu mertuaku, serta ipar-iparku. Aku hampir tidak mengenali mereka. Tidak ada lagi pakaian mewah, tidak ada perhiasan berkilauan, tidak ada sikap angkuh. Wajah mereka pucat, tubuh mereka tampak lebih kurus, dan mata mereka dipenuhi kelelahan serta rasa putus asa. Mereka berdiri canggung di depanku. Aku menatap mereka tanpa ekspresi, membiarkan mereka merasakan setiap detik ketegangan yang mereka ciptakan sendiri. "Ada keperluan apa kalian datang ke sini?" tanyaku akhirnya. Suaraku tenang namun penuh kekuatan. Adrian menelan ludah, lalu maju selangkah. "Elena, kami butuh bantuanmu." Aku menaikkan alis, seolah terkejut. "Bantuan?" Aku tertawa kecil. "Lucu. Dulu aku yang memohon padamu.
Adrian. Tapi kau malah meninggalkanku tanpa peduli. Dan sekarang, kau yang memohon padaku. Ibu mertua terisak. Kami benar-benar menyesal. Elena, kami salah telah memperlakukanmu dengan buruk. Kakak iparku yang dulu paling sering menghina sekarang menunduk. Tidak berani menatapku. Kami kehilangan segalanya. Dan kami tahu hanya kau yang bisa menolong kami. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menatap mereka dengan tatapan tajam. Dulu aku tidak cukup baik untuk kalian. Ucapku pelan namun menusuk. Mereka membeku. Aku tersenyum dingin. Sekarang, kalian yang tidak cukup berharga untuk bantuanku. Ruang itu terasa sunyi. Seolah udara menjadi lebih berat. Aku melihat ekspresi mereka berubah, dari harapan menjadi keterkejutan, lalu keputusasaan. Adrian menggenggam tangannya erat, mencoba menahan emosi. Elena, setidaknya, kita pernah bersama. Aku tahu aku telah menyakitimu, tapi, kumohon, berikan kami satu kesempatan. Aku bangkit dari kursiku, berjalan perlahan mendekati mereka. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, aku berkata, "Kesempatan? Dulu aku juga meminta kesempatan, Adrian, tapi kau tidak memberikannya padaku." Aku mendekat ke ibu mertuaku, yang kini terisak tak berdaya. Dulu kalian memandangku rendah. Sekarang, aku bahkan tidak bisa melihat kalian tanpa merasa jijik. Mereka semua terdiam. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Aku menatap mereka satu persatu, lalu mengambil napas dalam. Kalian harus belajar menerima konsekuensi dari perbuatan kalian sendiri. Aku tidak akan membantumu. Bukan karena aku pendendam, tapi karena kalian tidak pantas mendapatkan belas kasihku. Aku berbalik, melangkah kembali ke kursiku, lalu duduk dengan anggun. Silakan pergi. Aku masih punya banyak pekerjaan yang jauh lebih penting daripada mengurusi orang-orang yang dulu membuangku. Mereka tetap berdiri di tempatnya, seolah berharap aku berubah pikiran. Tapi aku hanya menatap mereka dengan dingin. Akhirnya, dengan langkah gontai, mereka pergi, tanpa harapan, tanpa kebanggaan, tanpa kemenangan. Dan aku tersenyum. Penolakan ini lebih memuaskan daripada balas dendam apapun. Aku berdiri tegak, menatap punggung mereka yang berjalan pergi dengan langkah berat. Tak lagi memiliki kebanggaan, tak lagi memiliki kemewahan yang dulu mereka sombongkan. Mereka kini hanya bayangan dari diri mereka yang dulu, tersisa dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Aku tidak merasa kasihan. Tidak ada sedikit pun rasa iba di hatiku. Aku mengangkat dagu, menarik napas dalam, dan membiarkan kemenangan ini meresap ke dalam diriku. Lalu, dengan langkah anggun, aku berjalan menjauh, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, meninggalkan penderitaan yang dulu mereka paksakan padaku. Setiap langkahku menuju masa depan yang baru. Masa depan yang aku bangun sendiri. Masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberhasilan. Aku akhirnya bebas. Bebas dari belenggu mereka. Bebas dari kenangan pahit. Bebas untuk hidup tanpa rasa takut. Dan yang terpenting, aku akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang layak untukku.